warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku IPS kelas 8 melanjutkan materi mengenai integrasi sosial. Simak dengan baik video pembelajaran di bawah ini. Integrasi sosial masyarakat Indonesia oleh Wahyu Rofiana, guru IPS SMP YPP Nurul Huda. Menurut Randall Collin tahun 1975 mengatakan bahwa pertanyaan mendasar sosiologi bukanlah mengapa masyarakat terbentuk, tetapi setelah masyarakat terbentuk, apa yang membuat orang-orang tetap terikat di dalamnya. Ada dua tipe bangsa, yaitu ethnic nation, satu kelompok etnik, dan social nation, beragam kelompok etnik. Masyarakat Indonesia terdiri dari suku-suku yang memiliki dua ciri, yaitu hot ethnicity, menonjolkan identitas etniknya, sense of belonging, dan memendam keinginan untuk merdeka. Cold ethnicity, kurang fanatik, kurang emosional, dan identitas etnik hanya untuk mencari keuntungan sesaat. Kondisi ini terus berubah, tergantung bagaimana mengelola integrasi masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan, keadilan, dan solidaritas sosial. Nasionalisme adalah ekspresi perasaan sebangsa, yaitu ideologi yang diekspresikan dalam bentuk gerakan memuja bangsa. Strategi negara homogen, pendekatan asimilatif, melebur menjadi satu, menciptakan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan nasional. Pendekatan akulturatif, memaksa semua unsur identitas menggabungkan diri kepada yang dominan. Pendekatan multikulturalis, kebebasan untuk hidup bersama dalam kebudayaan masing-masing, membina sifat kesetiakawanan dan kesetaraan. Syarat NKRI berdaulat, legalitas secara internasional, legitimasi atau pengakuan dan dukungan moral rakyat, kualitas komitmen sosiokultural. Berbagai perspektif dalam sosiologi. Dalam sosiologi dikenal beberapa perspektif atau sudut pandang. Dalam buku Sistem Sosial Indonesia akan diperkenalkan perspektif yang bersifat makrostruktural, yaitu fungsionalisme dan konflik. Selain itu, ada juga perspektif yang bersifat interpretivisme. Perspektif memiliki berbagai cabang seperti simbolik interaksionis, fenomenologi, etnometodologi. Perspektif struktural fungsional. Pada dasarnya, perspektif ini percaya bahwa untuk tujuan analisis masyarakat dapat dianalogikan sebagai organisme biologis. Aliran ini mengajukan seperangkat asumsi dasar tentang masyarakat, yaitu masyarakat merupakan suatu jaringan kelompok manusia yang bekerja sama secara terorganisasi berdasarkan seperangkat aturan dan nilai yang dianut dan disepakati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Hubungan antar subsistem dalam masyarakat menciptakan keteraturan sosial, social order yang sangat kuat. Perspektif struktural fungsional. Pada dasarnya, perspektif ini percaya bahwa untuk tujuan analisis, masyarakat dapat dianalogikan sebagai organisme biologis. Aliran ini
asumsi dasar tentang masyarakat, yaitu masyarakat merupakan suatu jaringan kelompok manusia yang bekerja sama secara terorganisasi berdasarkan seperangkat aturan dan nilai yang dianut serta disepakati oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Hubungan antar subsistem dalam masyarakat menciptakan keteraturan sosial yang sangat kuat, sehingga perubahan dalam suatu sistem selalu bersifat evolusioner atau tidak revolusioner, sebab perlu mengalami proses adaptasi secara sistematik. Pada dasarnya, suatu sistem sosial selalu berusaha mempertahankan stabilitas. Karena setiap unsur dalam sistem sosial selalu memiliki fungsi yang berguna bagi unsur lainnya atau bagi kelangsungan hidup seluruh sistem. Unsur yang tidak memiliki fungsi akan hilang dengan sendirinya. Perspektif konflik. Sifat pendekatan ini anti-individualis, karena yang menjadi titik berat perhatian adalah kebutuhan sistem atau masyarakat, bukan kebutuhan individu-individu di dalamnya. Perspektif konflik bersifat lebih kritis. Ia melihat masyarakat bukan semata-mata sebagai suatu kekuatan impersonal, tetapi sebagai tempat bertemunya individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan dan kepentingan sendiri. Individual self-interest yang harus diperjuangkan. Perspektif interpretivisme atau simbolik interaktionisme. Interpretivisme berakar pada tradisi yang dikembangkan Weber yang berpandangan bahwa walaupun manusia digerakkan oleh kekuatan sosial dalam bentuk kultur maupun struktur, namun manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk memberikan makna secara pribadi terhadap tindakan yang dilakukannya. Weber menggolongkan tindakan sosial menjadi 4 tipe: rational action, value based rational action, traditional action, affectual atau emotional action. Teori sosiologi tentang masyarakat Indonesia. 1. Teori masyarakat majemuk atau plural society. Kemajemukan ideologi, kemajemukan politis, kemajemukan kultural. 2. Teori masyarakat dualistik. Masyarakat modern berdampingan dengan masyarakat tradisional. 3. Teori involusi. Mekanisme adaptasi yang menghasilkan perkembangan struktur yang kompleks. Ciri perkembangan sosial di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan suatu negara bangsa yang pernah mengalami penjajahan, memiliki berbagai ciri kehidupan sosial budaya, serta pola perkembangan yang khas. Secara sosiologis, gejala-gejala sosial ini sejak lama telah banyak direkam oleh para sosiolog atau antropolog berat. Ketua dari Modern History and Sociology of Indonesia di University of Amsterdam ini terkenal dengan pendekatan sosiologi dan sejarah. Dengan pendekatan historico-sosiologikal, gaya Weber-Welton menyusun suatu ideal tipe dari patrimonial bureau ekspresi. Peran strategik grup. Perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia menurut Hans Dieter Evers sangat dipengaruhi oleh berkembangnya strategi grup. Dari segi prosesnya, Evers melihat ada 3 jenjang perubahan. Mula-mula, orang Indonesia lebih dipersatukan oleh persamaan identitas etnis daripada kesamaan profesi. Teori
gender development, dan dependensi. Pada tahun 70-an, pendekatan fungsionalisme yang bersifat evolusioner menekankan pada konsensus, modernisasi, dan equilibrium, mulai tergeser oleh studi yang lebih kritis dan radikal. Pada tahun 80-an, para penulis ekonomi politik seperti Higot, Robinson, dan Hewison banyak menyoroti masalah ekonomi yang berkelindan dengan masalah politik sosial dengan unit analisis negara. Berbagai negara bekas jajahan memiliki banyak sekali perbedaan struktural. Batasan konsep integrasi. Konsep integrasi amat penting dalam setiap unit sosial, apalagi dalam unit sosial yang plural. Namun, berbagai perspektif dalam sosiologi melihat fenomena integrasi secara berbeda. Konsep integrasi dapat dibedakan menjadi 3 sifat, yaitu integrasi normatif, kesepakatan nilai norma, cita-cita bersama, atau adanya solidaritas. Integrasi fungsional, ketergantungan kepada struktur fungsional masyarakat atau sesuai kepentingan. Integrasi kursif, paksaan dari pemerintah atau yang berkuasa. Konsep-konsep integrasi: A. Integration, B. Equilibrium, C. Stability, D. The absence of conflict, E. Solidarity, F. Conformity, G. Peace, H. Cohesion, E. Compromise, G. Harmony, K. Solidity, dan L. Synergy. Thank you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran dengan tema integrasi sosial. Nah, tugas kalian adalah mencatat rangkuman dari video pembelajaran dan mengisi LKS dengan tema integrasi sosial. Terima kasih.